Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya yang telah klik video ini. Semoga di video ini teman-teman terhibur. Bagi teman-teman semuanya yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, agar teman-teman nggak akan ketinggalan video updatean dari saya, dan juga teman-teman membantu saya untuk mengembangkan channel YouTube saya. Nah, di video kali ini kita akan membahas sebuah tragedi yang sangat-sangat mengerikan sekali, karena di tragedi ini sudah menelan ratusan korban jiwa dan ratusan orang luka-luka, teman-teman. Luka-lukanya nggak luka-luka yang ringan, tapi luka-luka yang berat. Tragedi ini biasa kita sebut tragedi Bintaro 1, teman-teman. Oke, teman-teman, penasaran cerita yang akan saya bawakan? Ya, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya, tapi ini akan ku flashback kembali gitu, teman-teman. Oke, sebelum kita dengarkan ceritanya, seperti biasa teman-teman harus menggunakan headset. Jangan lupa dinyalakan headsetnya, kemudian masuk ke kamar kalian, matikan lampunya, dan tonton video ini sendirian. Mari kita dengarkan ceritanya. Pada pagi hari, pada tanggal 19 Oktober 1987, tepatnya hari Senin, ada dua kereta api yang sedang beroperasi pada saat itu yang mengalami kecelakaan, yaitu kereta api KA225 dan kereta api KA220. KA225 ini jurusan dari Rangkas Bitung menuju ke Tanah Abang. Kalau KA220 ini jurusannya dari Tanah Abang menuju ke Merak. Dua kereta ini akan bersilangan di hari itu di stasiun Sudimara, teman-teman. Jadi bersilangan itu maksudnya apa? Maksudnya karena ini tujuannya itu harusnya ketemu gini, tapi kan nggak mungkin kalau ketemu satu rel gitu kan bakalan terjadi tabrakan seperti itu ya. Jadi harus dilakukan persilangan di situ. Nah, kereta KA220 ini harusnya bersilang di stasiun Sudimara itu pada jam 6.49 pagi. Namun itu nggak bisa dilakukan karena waktu itu, waktu kereta api KA225 ini sampai, itu sudah jam 6.45 dan rel yang ada di stasiun Sudimara ini sudah penuh. Jadi kayak Sudimara itu, stasiun Sudimara punya 3 rel. Rel yang pertama itu kebetulan baru rusak dan nggak bisa digunakan. Kemudian rel yang kedua itu sudah ada kereta api barang, jadi juga nggak bisa digunakan. Kemudian rel yang ketiga itu sudah dipakai oleh KA225, kan nggak mungkin kalau ditumpuk gitu ya keretanya ya. Nah, di situ awal terjadinya kecelakaan tragedi Bintaro yang menewaskan 139 orang dan 254 orang luka berat. Dan itu menyisakan kisah-kisah mistis dan horor di Bintaro. Proses bersilangnya antar kereta itu memerlukan SOP yang panjang, teman-teman. Nggak sepele gitu ya. Jadi teman-teman, karena di stasiun Sudimara ini sudah penuh, maka BPKA Stasiun Sudimara itu memutuskan untuk bersilang kereta ini, dua kereta ini di stasiun berikutnya, yaitu stasiun Kebayoran. Nah, harusnya pada saat itu BPKA Stasiun Sudimara itu harusnya mengkonfirmasi dulu apakah di stasiun Kebayoran itu penuh atau tidak relnya. Nah, harusnya seperti itu. Baru BPKA yang ada di Sudimara itu membuat surat PTP namanya. Namun pada kejadian itu terjadinya ketidakdisiplinan SOP di BPKA yang ada di Sudimara dan juga BPKA yang ada di Kebayoran. Nah, kenapa seperti itu? Karena menurut data yang saya kumpulkan, data ini mengatakan bahwa BPKA yang ada di stasiun Sudimara itu membuat surat PTP terlebih dahulu, kemudian dikasihkan ke masinisnya, baru dia mengkonfirmasi petugas BPKA yang ada di stasiun Kebayoran, teman-teman. Nah, itu SOP itu nggak benar, jadi harusnya konfirmasi dulu baru membuat surat gitu. Dan BPKA Stasiun Sudimara ini mungkin sudah merasa biasa gitu ya melakukan pekerjaan ini, jadi dia agak, mungkin ya bisa saya bilang agak menyepelekan seperti itu. Dia bilang, oke, nanti bisa saya atur gitu, kata
petugas PPKA yang ada di Kebayoran, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian anehnya lagi nih, harusnya surat PTP ini yang diberikan ke masinis itu langsung diberikan dari petugas PPKA-nya, bukan diwakilkan seperti itu teman-teman. Namun pada saat kejadian, petugas PPKA Sudirmara ini mewakilkan untuk memberikan surat ini ke masinis teman-teman. Nah, kemudian petugas PPKA ini kan sudah merasa mengkonfirmasi dan sudah merasa benar SOP-nya. Dia kemudian menyuruh petugas juru langsir untuk melakukan tugasnya, teman-teman. Ya udah, kalau juru langsir kan hanya nurut sama petugas PPKA, teman-teman. Ya udah, terus dia bergegas untuk memberikan sinyal bersilang kepada masinis KA225. Namun anehnya, masinis KA225 ini langsung membunyikan klakson bertanda dia ingin berangkat. Padahal dia belum tahu kalau keretanya mau disilangkan gitu dengan kereta KA220. Terjadilah di situ sebenarnya kan masalah ini adalah miskom dan tidak patuhnya atas SOP yang dibuat oleh PT KAI pada saat itu ya. Jadi ya terjadilah tragedi Bintaro 1 ini. Perjalanan maut pun terjadi, teman-teman. KA225 melaju cukup kencang menuju ke stasiun Kebayoran. Begitu juga sebaliknya. KA220 juga melaju menuju stasiun Sudimara, teman-teman. Namun kecepatan dari kedua kereta ini sedikit berbeda. KA225 itu melaju lebih cepat daripada KA220. Itu menurut data yang saya dapatkan. Jadi bisa kita bayangkan bersama teman-teman, betapa mengerikannya tabrakan itu terjadi. Kebetulan teman-teman, pada kilometer 17 plus 252 terdapat rel yang zigzag atau jalan yang zigzag dan juga dipenuhi rimbunan pohon-pohon, teman-teman. Jadi pandangan masinis tidak bisa full melihat depan, teman-teman. Ya otomatis. Jadi dia nggak tahu kalau di depannya ada kereta yang segede itu. Kemudian tabrakan pun terjadi dan menewaskan ratusan orang itu, teman-teman. Aku sedih sih, nggak bisa membayangkan gimana perasaan keluarganya waktu itu, teman-teman. Karena bayangkan teman-teman ya, kita ini baru santai nih ya di kereta api, tahu-tahu ternyata itu perjalanan terakhir kita gitu, teman-teman. Kan sedih banget gitu ya. Dan kalau teman-teman tahu, jasad dari ratusan orang ini sudah seperti kayak dimutilasi gitu, teman-teman. Jadi ya tangannya kemana, kakinya kemana, ada yang sudah telanjang karena kepanasan, karena kan tahu sendiri kan radiator kereta api itu panas banget, teman-teman. Dan itu kan radiator itu adanya di lokomotif itu, di depan gitu kan. Jadi ya bisa dibayangkan. Dan malangnya teman-teman, orang-orang yang ada di gerbong pertama itu mayoritas kena baling-baling radiator yang sedang berputar. Dan teman-teman tahu kan kalau sebuah benda itu bertubuhkan sangat keras, terjadi efek teleskopik ya teman-teman. Ibarat kalau kita naik motor kenceng, kita ini mundur ke belakang gitu kan teman-teman. Kalau kita rem, itu maju ke depan. Nah seperti itulah kejadiannya. Jadi di dalam gerbong itu bisa kita bayangkan, mereka semua terpental ke depan gitu teman-teman. Ada yang kejepit lokomotif, ada yang kena kaca, ada yang masih hidup, tapi sekitarnya itu sudah bau anyir gitu teman-teman. Sudah terlihat banyak tangan di mana-mana tanpa badan gitu. Banyak kepala yang putus, banyak kepala yang pecah. Dan kita doakan semuanya, semoga korban-korban yang ada di tragedi Bintaro 1 bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi keluarganya yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan
Dan ada kemungkinan juga kalau ada mayat yang tidak terindikasi karena kan sudah tidak bisa dikenali gitu. Ya Allah. Ya semoga diberikan tempat terbaik aja sih. Oke teman-teman, tadi itu adalah kronologi dari PJKA-nya teman-teman. Sekarang perlu juga kita mendengarkan kronologi dari Pak Slamet teman-teman. Yuk mari kita dengarkan kronologi dari Pak Slamet. Membawa KA 225 dari Rangkas Bitung, berangkat jam 5.10 menit karena belum ada perintah berangkat, saya tetap nunggu. Jadi kalau ada orang mengatakan berangkat sendiri itu bohong. Nah seperti itu teman-teman kronologi dari Pak Slamet. Saya berharap teman-teman semoga nggak ada tragedi Bintaro 3, karena tragedi Bintaro 2 itu sudah pernah ada, yaitu di tahun 2013. Semoga ya di tahun berikutnya nggak ada lagi, karena saya rasa kereta api Indonesia ini sudah bagus. Kereta apinya sudah ada AC dan nggak bisa sembarangan masuk gitu teman-teman. Kalau dulu kan banyak penumpang gelap, apalagi di tahun 87 itu pasti pada saat tragedi itu saya yakin itu banyak penumpang gelap, apalagi di Jakarta. Ada yang ada yang gantungan di atas kereta gitu kan, ada juga berita itu yang tersengat gitu, dia tersengat listrik di atas kereta itu gitu. Dan kalau sekarang sepertinya nggak ada yang Oke, sepertinya videonya sampai di sini saja teman-teman. Mohon maaf kalau terasa sangat singkat. Semoga teman-teman semuanya terhibur dan merasakan kesan mistis, kesan mengerikan di tragedi Bintaro 1, dan kita semua berdoa agar semua mayat yang ada di tragedi Bintaro 1 ini semuanya dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.